warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni, mahasiswa semester 8 dari PIAUD STAI Badrus Soleh Kediri, ingin mempresentasikan makalah edurpreneurship saya yang berjudul Produk dan Penentuan Harga Jual. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga membutuhkan produk, yaitu sesuatu yang bisa memenuhi kehidupannya, seperti contohnya kebutuhan primer manusia yaitu makanan. Penentuan harga jual merupakan hal yang penting dalam perusahaan, karena penentuan harga jual adalah sebagai dasar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Penentuan harga jual juga mempengaruhi keadaan perusahaan tersebut, karena apabila harga jual yang terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih kepada produk yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang mungkin sebanding. Sedangkan penentuan harga jual yang terlalu rendah akan menyebabkan perusahaan itu rugi karena tidak bisa menutupi biaya produksi barang yang diproduksi tersebut. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu produk. Produk berasal dari bahasa Inggris yang yaitu produk, yang berarti sesuatu yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Pada tahun 1575, kata produk bisa diartikan sebagai sesuatu, segala hal yang diproduksi. Namun sejak 1695, kata produk lebih merujuk kepada sesuatu yang diproduksi. Produk dalam pengertian ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh ekonom politisi Adam Smith. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah sesuatu hal yang bisa ditawar ke dalam sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan konsumen. Dalam tingkat pengecer, produk disebut sebagai merchandise. Kalau dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah kemudian dijual lagi menjadi barang yang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Kemudian produk, dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Saat ini banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk yang harganya relatif lebih murah tapi memiliki kualitas yang baik. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk, misalnya produk yang ditawarkan itu barangnya harus jelas, tidak ada kecacatan, ukuran dan takarannya juga pas, tidak kadaluarsa, komposisinya jelas, terus menggunakan bahan yang baik. Juga produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal. Produk terdiri dari dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Yang pertama, produk konsumsi diartikan sebagai produk yang diproduksi oleh produsen kemudian disalurkan langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi, dan produk konsumsi ini lebih cenderung untuk tidak diperjualbelikan lagi. Adapun barang-barang yang termasuk dalam produk konsumsi yaitu yang pertama barang kebutuhan sehari-hari. Produk konsumsi ini biasanya seperti barang yang cepat habis dan harganya relatif lebih murah, contohnya seperti peralatan mandi, terus makanan dan minuman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah produk belanjaan, merupakan barang yang dalam proses pembeliannya dengan cara dibandingkan berdasarkan mutu, harganya, kualitas, dan juga modelnya, seperti barang-barang elektronik, baju, sepatu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah produk khusus, merupakan produk yang bisa dibilang barang mewah atau barang yang unik, yang istimewa, yang mana tidak sedikit orang rela membayar dengan harga yang tinggi untuk memilikinya, misalnya seperti mobil, motor, perhiasan, kamera, dan sebagainya.
Kemudian jenis produk yang kedua adalah produk industri. Di sini produk industri adalah produk yang diproduksi oleh produsen kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali atau digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang menghasilkan produk yang lebih baru yang lebih bermanfaat. Produk industri ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bahan baku atau suku cadang pabrik. Ini biasanya kalau dari hasil pertanian seperti contohnya beras, jagung, gandum, kayu. Terus kemudian kalau dari barang mentah misalnya nanti seperti minyak bumi, besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah produk industri barang modal. Merupakan barang yang bersifat tahan lama yang ikut mendukung dalam proses produksi baik dalam pengembangan maupun pengelolaan. Misalnya saja untuk bangunan tempat pabrik serta mesin-mesin pabrik menjadi contoh dari bahan modal yang ikut mendukung dalam keberlangsungan pabrik tersebut. Yang ketiga adalah perlengkapan dan layanan bisnis. Merupakan barang yang memiliki daya tahan yang cukup lama dan memberikan kemudahan dalam mengelola barang. Jadi bisa diartikan sebagai perlengkapan, maksudnya bisa dicontohkan seperti pelumas pada mesin. Kemudian ada lagi misalnya konsultasi pada periklanan produk, izin usaha, dan lain-lainnya. Pembahasan yang kedua adalah penentuan harga jual. Hansen dan Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Kemudian kalau menurut Mulyadi, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi yang ditambah markup. Di sini bisa disimpulkan bahwa harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh produsen kepada konsumen atas barang atau jasa yang diperolehnya senilai biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh produsen. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual suatu barang atau jasa. Yang pertama yaitu faktor biaya, merupakan dasar dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Yang kedua adalah faktor bukan biaya, merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Meliputi keadaan perekonomian, seperti perubahan kondisi perekonomian suatu negara, contohnya inflasi atau deflasi dapat mempengaruhi harga suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan di masyarakat. Kemudian misalnya lagi permintaan dan penawaran pasar. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dalam pasar pada tingkat harga beli tertentu, sedangkan penawaran adalah total barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar pada tingkat harga jual tertentu. Kemudian ada tipe pasar. Ada 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Pasar tersebut memiliki perbedaan dalam jumlah pembeli dan penjual, tingkat keunikan produk atau jasa yang dihasilkan, kemudian seberapa besar rintangan untuk memasuki pasar, dan biaya khusus yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, citra atau kesan masyarakat. Semakin tinggi citra produk tersebut akan menyebabkan produsen menetapkan harga jual yang tinggi. Kemudian Chris Miyaji dan Aryani menyatakan bahwa pendekatan umum dalam penentuan harga jual adalah menambahkan angka perkiraan laba atau markup pada harga pokok. Markup adalah selisih antara harga jual dan harga pokok produk. Markup biasanya berupa presentasi tertentu dari harga pokok produk. Dalam Islam, menentukan harga tidak boleh membanting harga guna menjatuhkan pebisnis lainnya.
Islam membolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan, karena hakikat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, untuk mengambil keuntungan tersebut, janganlah berlebih-lebihan. Karena jika harga yang ditetapkan adalah harga wajar, maka pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kualitasnya. Dengan kata lain, mendapat banyak keuntungan dari banyak jumlah yang terjual. Dalam proses penentuan harga, Islam juga memandang bahwa harga haruslah disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual. Demikian presentasi dari saya, makalah saya yang berjudul Produk dan Penentuan Harga Jual. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.